على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih berada pada syarah mengenai ucapan al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, yaitu ungkapan beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an was sunnah, dan ikutilah petunjuk. Karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting dan perlu kita perhatikan barakallahu fikum, manakala seseorang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, kemudian mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu, maka berarti menunjukkan dia menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Sebelum kita memasuki barakallahu fikum hafizakumullah, karena nanti Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih, beliau akan menyebutkan tentang macam-macam ilmu. Menyebutkan tentang macam-macam ilmu. Ada ilmu yang ilmu itu pada asalnya terpuji, cuman pemiliknya tidak terpuji. Paham ya? Ada pula ilmu yang terpuji, pemiliknya juga terpuji. Ada ilmu yang memang tidak terpuji, dan pemiliknya tidak terpuji. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati satu persatu. Mengenai pembagian daripada ilmu. Kita selesaikan dulu apa yang beliau sampaikan. Qala asy-Syaikh rahmatullah alaih, atau qala asy-Syarih rahmatullah alaih, yaitu hadis wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meniti jejaknya para salaf, walaupun tidak bisa persis, itu tidak masalah. Paham ya? Cuman yang penting dia berupaya untuk menyerupai. Paham ya? Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah atau pantun barakallahu fikum, fatashabbahu fa in lam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya serupailah mereka walaupun tidak bisa menjadi seperti mereka. Paham ya? Kita untuk menjadi seperti para salaf dalam artian seperti para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kalau persis itu nggak bisa. Cuman bisanya kita meniti dan menempuh jejak mereka. Paham ya? Fatashabbahu fa in lam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupailah mereka kalau kalian tidak bisa menjadi seperti mereka. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang ahlul ilm barakallahu fikum, itu adalah keberuntungan. Kita lihat sini. Ai huwa minhum fima tashabbaha bihim fi. Maksudnya orang tersebut yang menyerupai sekelompok kaum, orang tersebut termasuk bagian dari mereka pada perkara yang dia menyerupai mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum ikhwani fillah, dalam berpakaian, bertindak, bertutur kata, berutar dan semisalnya, jangan kita mencontoh barakallahu fikum gerak-gerik atau ritual-ritual orang-orang kafir. Karena barakallahu fikum kita mencontoh atau mengikuti sedikit saja, itu tidak ada salahnya kalau orang itu memvonis dia seperti mereka atau di antara mereka. Karena salah dia sendiri. Karena al-hukmu ala zahir. Hukum itu berputar sesuai dengan zahirnya. Dia menampakkan zahirnya bagaimana? Zahirnya bersama Ahlus Sunnah, yang kita hukumi Ahlus Sunnah. Ternyata dia di tempat lain menampakkan zahir yang lain. Berarti zahir yang mana yang kita hukumi? Yang kedua itu. Paham ya? Misalkan ada orang ngaku kami Ahlus Sunnah, kami bersama kalian Ahlus Sunnah itu katanya. Tapi di tempat lain dia bersama orang Hizbiyun, Ahlul Bidah wad Dhalal. Yang kita hukumi zahir yang mana? Yang kedua. Paham ya? Karena zahir itu bisa berubah-ubah dengan apa? Dengan ritual dan perbuatan yang orang yang mengucapkan zahir tadi itu. Paham ya? Dalam artian kita menghukum pada asalnya setelah zahirnya. Zahirnya kaum muslimin hukum asalnya husnul dzan. Paham ya? Sembelihan kita nggak tahu baca bismillah atau tidak, tapi yang menyembelih orang muslim hukum asalnya husnul dzan. Paham ya? Nggak apa-apa lah kita makan bismillah. Paham ya? Tapi kalau tahu, benar-benar tahu dia nggak baca bismillah, nah barulah kita membangun apa? Keyakinan di situ. Al-yaqin la yazulu bisyakk. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Karena kaidah fikih barakallahu fikum itu yang kubro ada 5. Kaidah fikih yang kubro yang paling besar ada 5. Semua permasalahan fikih berputar pada 5 ini di antaranya. Paham ya? Di antara kaidah yang
paling besar yang Anda sebutkan tadi itu. Pertama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Orang sholat Allahu Akbar, kok dia merasa ragu ya? Jangan-jangan ada suara, ada kentut keluar, tapi dia nggak mencium bau, nggak juga apa? Nggak juga mendengar suaranya. Nah, yang seperti itu namanya apa? Namanya bisikan-bisikan. Terus dia lanjutkan sholatnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua barakallahu fikum, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Kaidah yang kedua. Nah, tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu Pak membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, itu dihilangkan. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, hampir semua perkara masalah fikih di antaranya berputar di antara kaidah ini tadi. Kemudian kaidah yang berikutnya yang ketiga, barakallahu fikum, al-umur bimaqasidiha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, al-umur bimaqasidiha. Maksudnya semua perkara itu tergantung dengan niat dan tujuannya. Orang bawa, barakallahu fikum, misalkan bawa tangga, tahu tangga ya? Orang bawa tangga gini. Nah, dia tidak bisa dihukumi dosa. Nah, berdosa atau tidak bisa pula dihukumnya apa? Dia dapat pahala. Nah, tergantung dengan apa? Niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia ketika membawa tangga tersebut tujuannya untuk mencuri, jadi berdosa nggak dia? Berdosa, padahal hukum asalnya jalan kaki apa hukum asalnya? Boleh saja, silakan tafadhal. Tapi ternyata dia jalan kaki untuk menuju apa tempat dan dia ingin mencuri dengan tangga tadi itu, akhirnya dia berdosa. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang keempat, barakallahu fikum, adalah al-masyaqqah tadlibut taysir. Al-masyaqqah tadlibut taysir. Artinya perkara yang memberatkan pasti mendatangkan kemudahan. Paham ya? Ini dibuktikan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah penting nih ya. 5 kaidah pokok, ini baru yang keempat, barakallahu fikum. Contohnya, Rasulullah mengatakan apa? Shalli qa'iman. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Artinya, salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan apa? Duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring, menunjukkan bahwasanya perkara yang beratkan mendatangkan apa? Kemudahan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian perkara yang menyusahkan. Kalau itu maksudnya ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah juga mengarahkan ketika ingkar munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Pertama, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Diurutkan menunjukkan bahwasanya al-masyaqqah tadribut taysir. Paham ya? Orang hukum asalnya kaum muslimin lelaki yang sudah dewasa, hukum asalnya wajib salat berjamaah di masjid. Yang mungkin tentunya ya, barakallahu fikum. Kemudian ketika dia turun hujan misalkan, kalau dia bisa berangkat ke masjid, pada asalnya masyaqqah ada nggak itu? Masyaqqah ada. Cuman, barakallahu fikum, kemudian dia ada rukhsah salat di rumahnya. Al-masyaqqah tadribut taysir. Perkara yang beratkan apa? Mendatangkan kemudahan. Walaupun kalau seandainya dia tetap nekat ke masjid bawa mantel, bawa payung lebih afdal. Itu nanti ada kaidah tersendiri apa itu? Akhdul azimah aula min akhdil rukhsah. Paham ya? Mengambil suatu perkara dalam masalah ibadah yang dia ketika melakukan itu berat tapi dia mampu, itu lebih pantas, lebih baik daripada mengambil keringanan. Walaupun boleh. Misalkan ya, hujan, kita sudah di rumah, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita nekat tetap ke masjid bawa mantel, bawa payung misalkan, itu yang bagus. Paham ya? Nah, kaidahnya apa? Akhdul azimah aula min akhdil rukhsah. Nah, kaidah-kaidah seperti itu sering kita jumpai. Yang terakhir, barakallahu fikum, al-'adah, al-muhakkamah, adat istiadat yang sudah dijadikan kebiasaan. Barakallahu fikum. Sekarang misalkan ya, kita ngambil cangkul tetangga kita, tetangga kita punya cangkul kita ambil tanpa izin, boleh nggak aslinya? Nggak boleh, gosok namanya ya, ngambil barang orang lain tanpa izin. Nah, tapi kalau tetangga kita sudah bilang, nanti kapan-kapan kalau kami nggak di rumah, kalau mau ambil aja misalkan. Nah, suatu ketika dia nggak di rumah, paham ya? Sudah biasa tetangga itu ya, kalau ngambil itu aja misalkan ya, manfaatkan. Itu nanti kita ngambil nggak berdosa, karena sudah menjadi apa? Hukum kebiasaan tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, ini perlu diperhatikan barakallahu fikum, kaidah-kaidah seperti ini disebutkan dalam qawaidul fiqhiyah. Jadi kitab setebal itu al-qawaidul fiqhiyah
Itu ujung-ujungnya 5 itu. Al-umur bima qasidiha. Al-masyaqqatu tadribu taysir. La darara wa la dirar. Kemudian apa tadi? Sudah? Al-yaqinu la yazulu bisyak, kemudian al-'adah al-muhakkamah. Nah, paham ya? 5 kaidah ini termasuk kaidah yang disebut dengan al-qawaidul kubra. Kaidah-kaidah yang besar, nah barakallahu fikum. Berikutnya, na'am, sawa'un fi syirkin aw fi bid'in mudillatin aw ghairi dzalik mimma huwa min af'alid dhalin. Baik sama saja dia mencontoh mereka dalam kesyirikan atau dalam perkara bid'ah yang menyesatkan atau yang selain itu dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan orang-orang sesat. Wa ikana al-amru kama alimta, dan kalau seandainya atau istilahnya jika perkaranya seperti yang kau ketahui, fa innal mun'am 'alaihim, maka orang-orang yang diberi nikmat atas mereka humul ladzina tamassaku bihablillahil ladzi bada'al mu'allif rahmatullahi 'alaihi bil amri bihi itqal tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Nah, jika perkara yang seperti itu keadaannya sebagaimana yang kau ketahui, berarti orang yang diberikan nikmat atas mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, yang muallif memulai dengannya dengan ucapannya apa? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dan ikutilah apa? Petunjuk. Dan ikutilah apa? Petunjuk. Nah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah zat itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya bil huda wa dinil haq. Al huda di sini apa? Al ilmu an-nafi' wa dinil haq al amal salih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al huda itu maknanya adalah apa? Adalah al ilmu an-nafi', kemudian wa dinil haq adalah al amalu as-salih. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Allahu musta'an. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum, wa qaluhu wattabi'il huda muntaza'un min qaulillahi 'azza wa jalla huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Kita lihat sini bahwasanya ucapan wattabi'il huda, ikutilah petunjuk, diambil muntaza'un maksudnya adalah ma'khudun maknanya. Jadi muntaza'un maknanya ma'khudun. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Apa al-huda tadi? Ilmu yang bermanfaat. Naam. Wa dinil haq, yaitu al-amal saleh, amalan saleh. Kemudian liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar semakin nampak, semakin menang unggul agama Islam ini atau al-haq ini dan agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin apa? Membenci. Nah, barakallahu fikum. Naam. Usah ini biar kasih lo. Nah, barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah. Al-huda adalah barakallahu fikum al-ilmu an-nafi', kemudian dinul haq adalah al-amal salih. Naam. Al-amalu as-salih. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi al-haq ini barakallahu fikum selama belum tegak hari kiamat senantiasa diberikan apa? Naam, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Artinya, akan senantiasa terus-menerus al-haq ini tampil menang, unggul di hadapan yang lainnya. Paham ya? Dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu ya? Kenapa demikian? Karena enggak mungkin semua umat ini, dalam semua manusia ini bersatu di atas kebatilan, itu enggak mungkin. Rasulullah mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul semuanya di atas kesesatan. Walaupun di sana ada kelompok-kelompok sesat, pasti ada orang yang mengibarkan bendera al-haq, itu ada. Maksudnya yang menyebarkan al-haq, mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu adalah orang yang paling afdal dari kalangan kaum muslimin. Berkata Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaih, beliau digelari dengan apa? Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Nah, kok bisa kenapa? Hafalannya enggak seperti kita, barakallahu fikum. Hafalannya itu bukan ribuan, ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Sebutkan dalam terjemahnya itu beliau mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfin haditsin ghair sahih. Artinya, kata Imam Bukhari, aku telah menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih, bayangkan. Nah, kita berapa hafalannya? 5 hadis dibolak-balik sudah bingung. Paham ya? Itu masih kita, bukan antum, ada kita sama aja. Paham ya? Kekuatannya beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari imam jarh ta'dil juga ya.
Beliau juga imam Ahlussunnah, Imam Bukhari ma'ruf, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari barakallahu fikum, yang pasangannya Imam Muslim. Imam Muslim anak murid beliau. Nah, beliau ini Imam Bukhari digelar dengan apa tadi? Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Paham ya? Nah, jadi kita enggak ada apa-apanya dibanding mereka ya. Istilahnya kita ini sudah menghafal, mencatat, mendengar mereka tetap ada seperti itu. Maksudnya itu masih kurang, enggak seperti mereka itu ya. Menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari Masya Allah. Nah, beliau menghafal 100.000 hadis, bayangkan. Bukan 1.000, 100.000. Itu yang sahih. Yang 200.000 yang tidak sahih. Tujuannya apa? Agar semakin mengetahui mana yang hadis palsu, mana hadis yang dhaif, lemah dan misalnya. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan dalam kitab yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Artinya, kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang lelaki yang dia itu menghidupkan sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah yang sudah terpendam. Kalau dalam artian nggak ada yang mengajarkan, dia mengajarkan kembali, menghidupkan kembali, mengajak kembali kaum muslimin untuk mengenal sunnah. Nah, itu yang paling afdal. Tapi beliau menasihatkan di akhir-akhirnya mengatakan apa? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah. Ini syahidnya. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Kenapa harus bersabar? Fa innakum aqallun nas. Sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Kita walaupun ngumpul begini jumlahnya kadang 30, 40 kelihatan banyak. Paling sedikit kita ini. Dari kalangan orang hizbiyin, benar enggak? Nah, Allah yang datang ratusan misalkan. Mereka bukan ratus ribuan. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah itu paling sedikit. Karena bentuknya tamhis, penyaringan, disaring mana yang benar-benar jujur itu mana itu loh. Yang benar-benar mengikuti jejaknya para sahabat itu yang mana? Lah kok ini ustaznya dulu ada mengharumkan TV, sekarang muncul televisi. Berarti enggak sih istiqomah. Ustaznya dulu ada jangan enggak boleh, enggak ikut pemilu, enggak ikut demonstrasi, enggak ikut demokrasi, sekarang malah menganjurkan. Berubah. Kan bisa nilai. Paham ya? Nah, itu semuanya apa? Semuanya perlu diperhatikan. Nah, dari para asatidzah atau istilahnya Ahlussunnah wal Jamaah secara globalnya, mereka itu dulu-dulunya kalau kita perhatikan, yang mereka itu sadar mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu yang sudah mengenal masalahnya, itu berupaya untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah umum. Berupaya apa? Untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah umum agar tidak bercampur baur dengan laki-laki wanita yang bukan mahramnya, agar tidak diajari nyanyian, agar juga tidak termakan pemikiran-pemikiran yang tidak beres barakallahu fikum. Tapi sekarang ustaz-ustaz yang bikin sekolahan. Benar enggak? Saksikan aja yang ada sekitarnya. Ya, yang ada itu kan ya. Nah, barakallahu fikum bikin sekolahan, SD, TK, nanti misalnya ujung-ujungnya duit. Nah ya. Nah, barakallahu fikum karena alasannya gini, Ustaz, dulu aja katanya enggak boleh, Ustaz. Anak kita enggak boleh sekolah, sekarang bikin sekolahan. Kalau kita modelnya market atau pondok, menghafal Al-Qur'an wa Sunnah itu enggak maju. Yang datang mah sedikit, tapi kalau model sekolah datang banyak. Benar enggak? Nah, ujung-ujungnya dunia seduit tadi itu. Allah musta'an UUD, ya kan singkatannya gitu kan? Allah musta'an, yang jelas hati-hati barakallahu fikum, itu kita saksikan. Kita saksikan dengan apa? Dengan mata kita pribadi, kita bisa menyaksikan bagaimana benar atau enggak. Yang sudah kenal 15 tahun yang lalu misalkan. Nah, berubah drastis sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena kita tahu, dalam artian walaupun tidak seluruhnya, tapi tahu siapa saja ustaz-ustaz yang dulu itu nggak boleh, jangan, hati-hati, jangan sebut orang awam. Sekarang malah mereka mencontoh orang awam, sudah seragam, pramuka, kemah. Paham ya? Ini kami nyaksikan. Yang kami saksikan itu dalam artian keluarga anak itu ada yang kayak gitu itu loh. Biar nanti dari gambaran anak bisa nyaksikan atau enggak. Nyaksikan. Perkemahan ada. Nah, nanti ujung-ujungnya apa namanya? Itu jelas. Walaupun belum nampak jelas. Bendera jadi kenapa pakai bendera dulu pakai? Taat pada pemerintah saja. Itu benar ya ucapan itu. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, taat pada pemerintah, cuma yang diinginkan adalah kebatilan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seharusnya kalau dia itu paham taat kepada pemerintah pada perkara yang ma'ruf. Kan selesai urusan. Nah, tapi kita dipaksa, kita darurat misalnya. Nah, kalian sebelum dipaksa ngapain masuk ke situ? Ya enggak? Salah mereka artinya kan masuk dulu pada urusan dipaksa. Dulu kalau kalian nggak masuk ke situ, pondok pesantren Al-Qur'an Sunnah nggak ada dipaksa. Gara-gara kalian masuk ke situ, dapat dana dari pemerintah, dana bos misalnya, akhirnya ujung-ujungnya nanti alasannya darurat. Nggak ada darurat itu, uang dia bisa keluar kok. Ya kalau kita telusuri, teliti uang dah. Tanya, itu banyak sekali kejadian. Jadi jangan sampai kita memiliki prinsip yang seperti itu. Tokoh istiqomah barakallahu fikum, karena kita apa kata Imam Bukhari, fa innakum aqallun nas. Kemudian juga dari kalangan salaf mengatakan taraffaku ya ahlus sunnah, na'am fa innakum aqallun nas. Berlemah lembutlah kalian wahai sesama ahlus sunnah,
Karena sesungguhnya kalian itu apa? Manusia yang paling sedikit. Kita ini paling sedikit barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kebanyakan mayoritas orang-orang itu kenapa dikatakan ahlus sunnah atau ahlul haq itu sedikit? Karena kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu orang-orang ahlul bid'ah dhalal, orang-orang manusia kaum muslimin secara globalnya barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi apa? Yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Artinya jika engkau mentaati kebanyakan atau mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Taala. Benar nggak ini? Nah, jangan ikuti mayor atau minor. Paham ya? Ikutilah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat sudah. Mayor masih mayoritas, minor itu minoritas. Karena dalil yang sebagai ukuran itu bukan minoritasnya, bukan mayoritasnya, tapi kadar berpegang teguhnya dengan apa? Al-Quran was Sunnah. Karena jamaah itu nggak harus banyak seperti ini, nggak harus. Sendiri itu juga jamaah kalau berpegang teguh dengan apa? Al-Haq. Berkata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud, barakallahu fikum, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, barakallahu fikum, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Sampai aja. Sendiri kalau di atas al-haq sampai aja. Paham ya? Dalam artian yang namanya sedikit itu belum tentu apa? Dalam artian yang sedikit itu juga belum tentu benar, yang banyak apalagi. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya timbangan patokan kita adalah apa? Al-i'tisam bil Qur'an was Sunnah. Berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Kalau kita pastikan banyak orang yang mengaku ahlus sunnah, berjubah, berjenggot, cek teliti ternyata akidahnya apa? Khawarij. Banyak nggak? Banyak. Jihad. Dia kemana? Jihad ke sana. Tiba sana gerejanya katanya. Kata mereka ya. Katanya nanti barang siapa yang bisa membunuh sekian orang kafir, jannah firdaus jaminannya. Ada kartunya itu. Orang Syiah di sana gitu ya misalnya ya. Ada kartunya itu, kartu jannah firdaus itu. Paham ya? Dari mana kau masuk surga? Orang bunuh diri kau masuk surga langsung. Dalam artian kau masuk surga, dari mana jaminan itu? Bahkan dapat azab, man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti di hari kiamat akan dia apa? Disiksa dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tersebut. Ancamannya berat. Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran Karim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Disayangi kok tidak mau. Allah Ta'ala mengatakan jangan dibunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian. Paham ya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi kalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Paham ya? Artinya jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan dan berbuat baiklah. Nah, karena apa? Karena perbuatan baik itu Allah SWT mencintainya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Kita lihat sini. Faqad amara Allah 'azza wa jalla bittiba'il huda wa ittiba'i dinil haq. Fal huda huwal ilmun nafi' wa dinul haq huwal 'amalus salih. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan agar kita mengikuti petunjuk dan juga mengikuti agama yang benar. Maka petunjuk itu adalah amalan, adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan agama yang benar itu adalah al-amal saleh. Berarti otomatis adalah ilmu dan amal. Bukan seperti orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tanpa amalan. Jangan seperti orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu, wal'iyadu billah. Allahul musta'an. Karena mereka mengatakan ya, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasara mengatakan apa? Nabi Isa anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Nah, kemudian Allah bantah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya apa? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah. Dibantah oleh Allah. Itu sekedar ucapan mereka saja. Menyamai ucapan orang kafir terdahulu. Nah, paham ya? Qatalahumullah. Dikasih apa? Dikasih hukuman. Allah Ta'ala merahi mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa'anna yukum. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Karena diungkapkan juga ya barakallahu fikum oleh Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih, Abu Ishaq dalam kitab Al-I'tisam. Jadi kita caranya biar selamat dan senantiasa istiqomah di Al-Quran dan Sunnah, menjauhi teman duduk dari kalangan ahlu bid'ah wad-dhalal. Karena duduk dengan ahlu bid'ah wad-dhalal itu menyakitkan hati. Benar nggak? Debat kalah, bingung, stres. Paham ya? Awal-awal debat awalnya. Oleh karena itu kalau nggak mampu debat, nggak punya ilmunya, nggak apa, jangan debat. Bukan karena kita kalah, menjaga keselamatan hati kita.
Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Asy-Syatibi menyatakan dalam kitab Al-I'tisam, "Na'am barakallahu fikum al-bu'du 'an madarisi ahli bidah huwa tariqu ila sunnah." Menjauhkan diri dari majlisnya ahli bidah itu apa? Jalan menuju as-sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabiyun jalil yang digelari dengan apa? Mufassir sahabat. Paham ya? Digelari dengan ahli tafsirnya sahabat. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil, ilmu tafsir maksudnya. Beliau mengatakan apa? La tudalisu ahlal ahwa fa inna mudalasatahum mumridatun lil qulub. Ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Artinya apa? Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul bidah, ahlul ahwa, hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, jangan duduk sama mereka. Bedakan antara duduk dengan duduk-duduk. Beda enggak? Bedanya apa, Pak? Bedanya duduk dengan duduk-duduk. Itu hanya sekali duduk-duduk. Nah, paham ya? Paham ya? Duduk itu ya sekali, 2 kali dalam artian mungkin ada keperluan, tapi duduk-duduk itu setiap hari. Paham ya? Nah, tadi Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, la tudalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Kenapa? Fa inna mudalasatahum mumridatun lil qulub. Karena duduk-duduk bersama mereka bisa menyakitkan hati. Kadang menyebar syubhat, kita nggak bisa bantah, sakit hatinya. Akhirnya nggak berangkat alim. Tanya kenapa ya akhirnya berangkat alim? Wah, anak pusing kepala. Kenapa pusing kepala? Yang benar tuh kami atau mereka ya? Nah, sebabnya apa? Debat kalah tadi itu. Paham ya? Nah, hati-hati. Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Hadisnya Abi Umamah Sudair bin Abdullah Al-Bahili radhiyallahu anhu. "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Artinya, tidaklah sekelompok kaum itu disesatkan atau dalam artian sesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya didatangi pintu perdebatan. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga diri kita dalam masalah mujalah sama antara teman duduk. Pengaruh besar. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihat sama siapa dia berteman. Paham ya? At-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu dia akan hinggap dengan yang semisalnya. Jarang sekali kita jumpai merpati hinggap dengan burung pipit misalkan. Merpati dengan merpati, burung gagak dengan burung gagak. Paham ya? Hizbi dengan hizbi. Paham ya? Kalau kita lalu sunnah kok sangat senang duduk-duduk hizbi, nah, berarti burung gagak dengan apa? Emprit misalkan. Ya, enggak. Seringnya apa? At-tuyur ala ashkaliha taqa. Maksudnya burung-burung itu akan hinggap dengan semisalnya. Jadi jangan heran ya kalau hizbi yang kubu ini misalkan, yang ini misalkan saling serang menyerang, kemudian akhirnya akar kembali, damai kembali. Itu jangan heran karena sama-sama hizbinya. Paham ya? Nah, hinggap yang semisalnya, akan hinggap yang semisalnya. Nah, Allah musta'an. Allah musta'an yang jelas. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, perlu kita berhati-hati dalam melangkah dan bertindak. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wal jam'u bainal ilmi nafi' wal 'amal salih tariqul mun'am 'alaihim kama madha. Dan menggabungkan antara beramal amalan saleh dan juga ilmu yang bermanfaat itu adalah jalan metode orang-orang yang diberi nikmat atas mereka sebagaimana telah kita lewati. Waqad qasama al-ulama'u al-ilma ila aqsam. Nah, ini yang kami maksud. Sungguh para ulama telah membagi ilmu menjadi beberapa pembagian. Pertama, jadi kita punya ilmu itu ilmu yang mana yang kita miliki itu ya. Yang pertama barakallahu fikum, ilmun mamduhun wa musabun alaihi sahibuhu. Sahibu ini arabnya sebagai apa ini? Siapa ya? Ridha. Ilmun mamduhun wa musabun alaihi sahibuhu. Nah, sahibuhu ini marfu sebagai arabnya. Yang lainnya antri. Persiapkan aja kalau bisa. Alhamdulillah, nggak bisa nanti diajarin sampai ada. Nah, sebagai apa? Atau bacanya sahibahu atau sahibihi? Atau sahibuhu? Lah kenapa? Mau atas? Ilmun mamduhun wa musabun alaihi sahibuhu. Apa antum mau bantu? Fa'il? Dari mana fa'ilnya? Hati-hati. Jangan terjebak pada jurang. Sudah mendekati. Ada yang mau bantu?
Hati-hati. Eram? Naibul fa'il dari musab. Paham ya? Musab itu isim maf'ul. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Musabun maknanya yusabu. Paham ya? Nah, butuh apa? Naibul fa'il. Kalau isim fa'il baru butuh fa'il. Ada yang enggak paham ya? Gampang, kapan-kapan coba belajar. Karena belajar bahasa Arab itu enggak, istilahnya enggak semudah itu ya. Bahasa Arab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, bagikan orang yang membuka istana yang pintunya terbuat dari apa? Besi. Berat buka. Tapi kalau udah masuk enggak mau keluar lagi. Wah, oleh karena itu jangan coba-coba masuk. Jangan coba-coba, tapi beneran itu masuk itu. Paham ya? Coba-coba jangan. Soalnya nanti enggak jadi itu ya. Jadi kalau masuk atau beneran sekalian. Allah musta'an. Masih ada kesempatan. Umur di atas 30 tahun enggak masalah, masih ada kesempatan kalau mau. Yang jelas apa? Yang jelas barakallahu fikum wa hidakumullah, kita kembali pada pembahasan kita. Pertama, ilmu mamduhun wa musabun 'alaihi sahibu. Ilmu yang terpuji, yang pemiliknya dipuji juga, diberi pahala. Ilmu yang terpuji yang pertama ya. Ilmu yang terpuji dan pemiliknya diberi pahala. Nah, kita lihat ilmu apa itu yang dimaksud. Kalau ilmu sihir enggak mungkin ya. Nah, ilmu mantik, ilmu kalam juga nggak mungkin. Hati-hati, jangan sampai kita barakallahu fiikum tertipu dengan ilmu kalam. Ilmu filsafat itu bahaya sekali itu. Ilmu filsafat itu sebagaimana para ulama mengatakan apa? La yashfi 'alilan wa la yarwi qalilan. Ilmu filsafat, ilmu kalam, banyak bicara tapi bicaranya itu nggak ada, istilahnya nggak ada ekornya, nggak ada kepalanya, dalam arti itu bicara terus. Paham ya? Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Kayak apa ya? Kalau benar-benar bumi ini 7 lapis, di bawah itu apa ya? Ada makhluk seperti kita enggak? Banyak terus ya. Ilmu kalam seperti itu. Bahas, kayak itu bahas. Paham ya? Sebenarnya ketika kita akan melantunkan tangan kita ke mulut ini, apakah kita yang melantunkan atau istilahnya ada unsur-unsur lain sehingga tangan kita terangkat? Dibahas itu. Nah ya, ilmu kalam. Akhirnya Pak, la yashfi 'alilan wa la yarwi qalilan. Artinya ilmu kalam itu tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Paham ya? Ilmu kalam seperti itu. Nah, pusing nggak kira-kira? Pusing. Paham ya? Di Batam itu sungai Basrit. Pokoknya di mana saja ilmu kalam berbahaya. Paham ya? Ilmu kalam, ilmu mantik, misalnya hati-hati. Nah, apa ya? Kalau pada fiknah yang jelas, la yashfi 'alilan wa la yarwi qalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Dan hati-hati barakallahu fikum. Karena mereka membahas terus itu. Allah musta'an. Kita lihat ilmu apa yang dimaksud ini. Ilmu yang terpuji yang diberi pahala pemiliknya. Wa huwal ilmu bi syar'illahi 'azza wa jalla wal 'amalu bihi jumlatan wa tafsilan, yaitu ilmu mengenai syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya secara global dan secara terperinci. Jadi ilmu yang terpuji yang pemiliknya diberi pahala adalah ilmu tentang apa? Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia mengamalkannya. Maksudnya ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dia mengamalkan secara global dan secara terperinci. Paham ya? Jadi jangan misalnya ngomong seperti ini, kalau akidah ngambil akidah Ahlussunnah. Kalau masalah muamalah ngambil muamalahnya orang Ikhwani. Campur baur dengan digadu-gadu istilahnya. Jangan. Paham ya? Semuanya masalah muamalah, i'tiqad, keyakinan, manhaj Ahlussunnah. Paham ya? Jangan pengennya orangnya digabung semuanya. Masalah pemilu anak ngambil pendapatnya aja boleh. Masalah demokrasi ambil pendapatnya yang boleh. Paham ya? Masalah akidah ambil Ahlussunnah. Nah, kata mereka yang penting akidahnya. Itu benar nggak? Yang penting akidah tauhid gitu. Yang penting kan akidahnya gitu, benar nggak? Semuanya penting barakallahu fikum, semuanya penting. Kalau dia itu murni benar-benar akidahnya bagus, itu akan mencerminkan dengan akidah yang bagus itu amalan-amalan yang baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Hadzal ilmu jahatil ayatul qur'aniyyatu wal ahaditsun nabawiyyatu bisana'i 'alaihi wa 'ala hamilihi fi ayatin mutaaddidatin. Artinya, ilmu ini telah datang ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawiyah dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadap para pembawa ilmu tersebut. Itu ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dia mengamalkannya. Dan juga di dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali bermacam-macam bentuknya. Minha, di antaranya Allah tabaraka ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jangan keliru bacanya. Al-bid'ah wa dhalal, mereka membacanya keliru. Jadi failnya diubah, maf'ulnya diubah. Bacanya innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi yang takut itu Allah takut kepada para ulama. Keliru enggak itu? Keliru.
Jadi yang tepat fa'ilnya adalah para ulama, kemudian maf'ulnya lafzul jalalah Allah di situ. Paham ya? Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Taala adalah para ulama. Karena orang yang berilmu itu semakin berilmu dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Paham ya? Bukan semakin malah bandel ngayal bangkang semisalnya, bukan. Allahu musta'an. Allah musta'an ya. Na'am. Kemudian innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Taala zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Wa minha qauluhu al-haq, dan juga di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama kira-kira? Enggak sama. Beda. Orang kalau berilmu yakin, orang kalau tidak berilmu ragu, bimbang, seringnya seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim yang semakna juga, tapi ayatnya dalam surat As-Sajdah itu ya. Nah, apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? La yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Enggak sama. Orang yang beriman dengan ilmu, paham ya? Orang fasik dengan kebodohannya itu, dalam artian dia tidak mau berusaha untuk mengilmui kebenaran, paham ya? Enggak sama kalau Allah. La yastawun, enggak sama. Nah, oleh karena itu orang-orang yang berilmu itu walaupun kelihatannya derajatnya dia rendah, tidak ada keturunan bangsawan, tidak ada keturunan raja, tidak ada keturunan presiden misalkan, orang-orang bawahan misalkan ya, kerjanya santai-santai misalkan, santai-santai maksudnya kerjanya ringan itu ya. Nah, tapi kalau dia punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu atau jangan senang dengan gelar-gelar yang diberikan di akhir-akhir nama itu. LC, PA, MSc, apa lagi ya? MA, SAG, macam-macam. Nah, jangan tertarik dengan itu. Paham ya? Derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Nah, ketika dia beriman dan berilmu. Itu yakini saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jadi seseorang akan diangkat derajatnya manakala dia beriman dan berilmu. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Bukan satu derajat, darajatun. Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Masya Allah. Yakin nggak tuh? Apa? Darajatun jamak apa? Yakin nggak? Yakin. Kalau keliru, kalau aku keliru. Nah ya, harus yakin. Oh ya, jamak muannas salim ya. Nah, sudah belajar? Gampang. Nah, jadi belajar bahasa Arab bagaikan orang yang buka apa tadi? Istana yang pintunya terbuat dari besi. Jadi kalau mau buka itu jangan coba-coba, langsung buka, benar-benar buka. Kalau coba-coba nggak akan berhasil. Paham ya? Jadi nggak. Bismillah itu masuk kalian. Paham ya? Yang jelas butuh perjuangan. Nah, jadi orang-orang yang berilmu itu yang Allah angkat derajatnya, bukan titel-titel atau gelar-gelar itu, paham ya? Jadi jangan tertarik dengan itu ya. Yang depan sudah doktor, belakang ini apalagi pokoknya itu semuanya sebenarnya tidak berarti. Selama dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istilahnya dia tidak mengilmui Al-Qur'an Sunnah, seakan-akan tidak bernilai. Jadi jangan tertarik dengan itu barakallahu fikum, dimanapun kalian berada, kalau berilmu insyaallah dihormati dan juga diambil ilmunya. Nah, selama ilmunya ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, wal jawab la yastawiyan. Nah, ketika Allah Taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Al-jawab, jawabannya la yastawiyan, tidak sama. Wa minha qaulullahi 'azza wa jalla, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq, kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Nah, apakah orang yang mengetahui bahwasannya yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu berupa kebenaran itu sama dengan orang yang buta, yang tidak tahu apa-apa? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja yang mau ingat dan mengetahui adalah orang-orang yang memiliki lubuk hati yang baik, orang yang memiliki akal. Nah, akal itu tepatnya di mana, Pak? Akal? Di mana tempatnya? Kolbun. Kenapa? Antum jenengan. Antum. Akal tempatnya mana? Dari yang sini apa namanya? Otak. Nah, jangan keliru ya. Nah, orang itu berpikir dengan otak atau dengan akal? Antum. Orang berpikir dengan otak atau dengan akal? Kok biasanya orang otakmu di mana itu? Keliru nggak itu? Keliru nggak kira-kira?
Keliru. Berarti otak di mana sebenarnya otak? Letaknya di mana sebenarnya? Kalau akal? Nah, masan tuh barakallahu fikum dan keliru dalam ungkapannya. Jadi orang tuh berpikir pada asalnya dengan akal. Tapi ke akal itu barakallahu fikum ketika berpikir kemudian mungkin dilontarkan untuk apa? Untuk berpikirnya menggunakan apa? Menggunakan otak tadi itu. Paham ya? Cuman aslinya berpikir dengan akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka memiliki mata hati itu akal tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak setiap yang punya otak itu punya akal. Benar ya? Tapi setiap yang punya akal, nah, barakallahu fikum. Oleh karena jangan keliru ya, itu kaidah ya. Nah, Allah Ustaz. Nah. Biar nanti enggak keliru ungkapannya. Otakmu di mana kamu nak berpikir otakmu di mana? Otak ada di kepala. Teman mungkin akalnya tidak berfungsi atau misalnya enggak berpikir. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang kufar, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka adalah apa? Seperti binatang ternak. Karena tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Maksudnya berpikir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kufar dari kalangan jin dan manusia, mereka adalah apa? Adalah bahan api neraka wa na'udzubillah. Nah, barakallahu fikum. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hati-hati. Artinya sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata hati, memiliki akal tapi tidak digunakan memahami dengannya. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Lah kok bisa? Karena binatang ternak saja ya, terkadang itu ada yang urut seperti bebek itu misalkan. Suruh ke kanan ya kanan semua ya. Tapi ini enggak ini. Suruh ke kanan ke kiri. Paham ya? Berarti kan lebih parah ya keadaannya. Allahu balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu barakallahu fikum, waktu yang kita miliki setiap harinya kita sempatkan barakallahu fikum. Walaupun saat saja, setengah jam atau berapa itu untuk belajar. Nah, selama ada yang mengajar untuk belajar Al-Qur'an dan Sunnah barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti binatang ternak. Disebutkan dalam sebuah pepatah sangat bagus sekali pepatahnya. Tapi nyinggung perasaan kita. Allah Ustaz, nyinggung perasaan kita. Sebutkan nggak kira-kira? Sebutkan harus, paham ya? Biar tersinggung, paham ya? Kalau nggak tersinggung, kapan tersinggungnya? Nah, barakallahu fikum. Ya itu apa? Ada yang ingat nggak? Idza kunta la taqra'u wal anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Artinya nanti ya. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, tamisuka fid dunya ta'isul bahaimu. Artinya, jika kamu tidak mau baca, tidak pula mau memahami, masih kamu belajar gitu ya, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Kemudian apa? Siangnya main-main, malamnya tidur. Itu artinya itu ya. Maka hidupnya bagaikan binatang ternak. Malah ngeri kan? Dalam hidupnya bagaikan apa? Hidupnya binatang ternak. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, tamisuka fid dunya ta'isul bahaimu. Artinya jika kamu tidak mau baca, tidak mau memahami, nggak mau belajar intinya gitu, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Paham ya? Seperti itu. Kemudian apa? Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Maka hidup nih dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi ketika orang mencari ilmu itu mesti merasakan yang namanya pahitnya mencari ilmu. Kalau belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, berarti dia belum berhasil. Paham ya? Karena sebutkan dalam sebuah pepatah juga barakallahu fikum, man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tajarra al jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan rasa pahitnya mencari ilmu sesaat saja, mungkin sebagian itu sudah merasakan ya, walaupun sedikit masih merasakannya, kunjungan, cacian, makian, mau berangkat banyak bocor, macam-macam. Paham ya? Yang jelas, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka dia akan diuji dengan apa? Kebodohan seumur hidupnya. Allah musta'an. Kemudian apa? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li fawatihi. Artinya apa? Barang siapa di masa mudanya kok dia belum sempat thalabul ilmi, belum sempat mencari ilmu, maka takbir 4 kali untuk dia. Allah musta'an. Ini persinggungan ini? Enggak. Ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah himbauan kepada yang masih muda. Nah, masih muda harus apa? Harus semangat. Yang tua pun tidak kalah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Jadi,
Nah, itu nasihat barakallahu fikum yang sangat berharga ya. Fakabir alaihi arba'an li fawatihi, maksudnya itu alangkah menyesalkan. Alangkah istilahnya menyesal sekali. Dalam artian ketika tua baru kenal itu menyesal. Cuman menyesal apa? Menyesal keadaan yang sudah terjadi ada. Adapun dia pada asalnya kalau mengenal Al-Qur'an dan Sunnah walaupun tua, itu yang kita harapkan. Dalam artian apa? Akhir hayatnya itu yang kita harapkan. Istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun mengenal dalam keadaan di waktu tua pun tidak masalah. Paham ya? Nah, yang masih muda semangat, yang tua tidak kalah semangatnya. Paham ya? Seperti itu. Karena orang yang mencari ilmu di waktu mudanya bagaikan apa kemarin? Orang yang mengukir di atas batu. Diukir tulis hilangnya lama. Tapi kalau orang yang belajar di masa tua, itu sebagian orang yang mulai di atas lautan. Bismillahirrahmanirrahim, kena ombak hilang. Paham ya? Oleh karena itu bersabar barakallahu fikum. Nah, butuh perjuangan, pengorbanan. Paham ya? Oleh karena itu Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj yang beliau kunyanya Abu Bustam, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Apa artinya? Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Beliau tuh enggak seperti kita santai-santai saja. Paham ya? Beliau perjuangannya bukan mainnya, menjual panti ibunya. Nah, untuk apa? Rihlah talabul ilm, bayangkan itu. Beliau mengatakan apa? Barakallahu fikum, man talabal ilm, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, bangkrut. Kok bangkrut bagaimana? Harus mengeluarkan bensin, harus beli pena, harus beli buku tulis, terkadang harus jual rumahnya yang dia sayangi, pindah ke dekat pondok. Kelihatannya bangkrut ya dunianya. Bangkrut dunianya saja, tapi akhiratnya jangan tanya. Maksudnya insya Allah lebih baik gitu ya. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Jadi, barakallahu fikum, para ulama terdahulu itu mereka perjuangannya sangat luar biasa dalam mencari ilmu. Ada yang rela, ada yang sampai macam-macam. Yang jelas itu sekedar gambaran bagi kita agar kita ini istilahnya, barakallahu fikum, ada reaksi dan juga terdorong untuk semangat dalam mencari ilmu. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, wa minha qaulun 'azza wa jalla. Kata beliau, qala asy-syarih asabahullah fal-alimu mubsirun wal jahil bimanzilatil a'ma alladhi la yubsiru tariq al-hissi wal jahil la yubsiru tariq al-ma'nawi allati tufdi bisalikiha ila ridallahi wa dari karamatihi wa hadhil ayatul karimatu fiha madhun lil ilmi wal ulama wa fiha dhammun lil jahli wal jahilin. Artinya orang yang berilmu dia itu akan memiliki basirah, pandangan yang kuat, tahu ada fitnah itu tahu, ini fitnah, ini menyimpang, ini melenceng dari jalan yang benar, tahu kalau punya ilmu. Paham ya? Tapi orang bodoh barakallahu fikum bagaikan orang yang buta, yang layu besar, tidak mengetahui jalan yang jalan hissi, jalan yang di depannya nggak tahu. Dan sudah tahu ada lubang lah diinjak sama dia. Akhirnya masuk, paham ya? Nah, seharusnya kalau orang berilmu kalau ada lubangnya dia mencari yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Oleh karena itu disebutkan di sini wal jahilu la yubsir tariq al-ma'nawi. Sedangkan kalau orang bodoh itu juga tidak bisa melihat jalan secara yang maknawi, maksudnya apa? Maksudnya itu yang ada pada dirinya. Yang bisa menghantarkan barakallahu fikum orang yang menempuh perjalanan tersebut dalam artian menghantarkan dengan ilmu yang bermanfaat tadi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga negeri yang penuh dengan kemuliaan di surga maksudnya. Tahu ya? Jadi kalau orang bodoh enggak tahu jalan seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, ahlu sunnah wal jamaah di samping mengetahui kebenaran harus mengetahui kebatilan. Harus enggak? Harus. Jadi jangan bilang, wah ini ahlu sunnah sibuk-sibuk fitnah. Kita enggak boleh sibuk-sibuk dengan fitnah, enggak boleh. Menyibukkan diri dengan kita enggak boleh. Tapi yang kita sibukkan talabul ilm. Nah, di sela-sela talabul ilm pasti ada yang namanya pembahasan fitnah. Benar enggak? Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, waktu itu para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kebaikan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya tentang kejelekan. Tujuannya apa? Tujuannya makhafatan an yudrikani. Khawatir kalau seandainya kejelekan menimpa diriku. Jadi kita mau tidak mau ketika mencari Al-Qur'an wa sunnah, mencari al-haq barakallahu fikum, mencari kebenaran itu harus tahu kebatilan. Tujuannya apa sih? Tujuannya bukan kita ikuti kebatilan, berhati-hati dengan kebatilan tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah ungkapan araftu syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Artinya aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan. Paham ya? Tapi itu berhati-hati dengannya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dia dikhawatirkan jatuh dalam kejelekan tersebut. Paham itu ya? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Biasanya orang bodoh itu barakallahu fikum, dia kurang tahu ya kadarnya orang berilmu itu.
Tapi orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena pernah menjadi orang bodoh. Paham ya? Berkata Imam Abdullah bin Mu'taz rahmatullah alaih, sebagaimana nukil dalam kitab Adabud Dunya wad Din, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Benar enggak itu? Nah, oleh karena itu jangan sampai heran kalau misalkan orang baru belajar atau belum tahu ilmunya kemudian masalah fitnah bingung itu jangan heran, dinasihati, diarahkan benar. Paham ya? Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah, beliau menasihatkan mereka semuanya ketika beliau mensyarah sebagian silsilah rasail, beliau mengatakan, "Nah, fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat." Enggak cukup manusia itu mengetahui kebenaran saja, enggak cukup. Bala budda an ya'rifal batil beliau. Bahkan harus mengetahui kebatilan. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Artinya, seseorang mengetahui kebenaran untuk dia mengamalkannya. Dan seseorang mengetahui kejelekan kebatilan untuk apa? Dia berhati-hati untuk menjauhkan diri darinya. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan omongan marhibin, jangan tipu dengan fitnah, belajar aja. Nah, kita belajar aja. Tapi ketika belajar itu mesti berhadapan dengan masalah fitnah. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Cara menghadapinya tadi itu, barakallahu fikum. Cara menghadapinya dengan ilmu. Nah, kalau ada ilmu kita akan paham. Lihat aja, dicontohkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sejaknya para salaf, selesai urusan. Nah, barakallahu, jangan dengan hawa nafsu. Jadi ini jenis yang pertama ya. Jenis yang pertama, barakallahu fikum hafizakumullah, ilmu yang terpuji kemudian pemilihnya pun juga dapat pahala. Yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemilihnya mengamalkannya. Paham ya? Orang kalau punya ilmu Al-Quran dan Sunnah tidak mengamalkannya, maka dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia akan terjerat dalam perkara-perkara yang bisa menghantar orang binasaan. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Karena apa? Al-ilmu bila amalin apa tadi? Kasyajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan bagian pohon yang tidak ada buahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kita ini ya barakallahu fikum ketika mencari ilmu seperti ini, itu bagaikan kita menanam sebuah tanaman. Jadi ilmu yang kita pelajari sekarang ini bagaikan kita menanam sebuah tanaman. Nah, tanaman itu ketika sudah ditanam, butuh yang pupuk ada enggak? Pupuk itu siraman atau pupuk itu butuh. Tujuannya agar tanaman itu tumbuh subur. Maksudnya dimurojaah, diulang-ulang, paham ya? Setelah subur, otomatis ketika saat memanen, kalau itu ada tumbuhan yang harus dipanen, barakallahu fikum, itu ada dua kemungkinan. Paham ya? Nah, buah yang dia panen itu rasanya pahit atau manis. Paham ya? Maksudnya kalau buah yang dia panen rasanya pahit, maksudnya dia punya ilmu tapi justru menghujai dia sendiri. Karena dia tidak mengamalkannya. Tapi kalau dia buahnya rasanya manis, maksudnya dia berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, beliau mengatakan di dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ilmu itu adalah apa? Cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nu'na barakallahu fikum. Wa anna iblisa yuhassinu lil insan, yuhassinu lil insan li isfa'in nur. Maka yuhassinu lil insan isfa'an nur. Artinya di sana ada oknum yang sangat jahat. Oknum yang sangat jahat itu iblis, itu berupaya menghias-hiasi di hadapan manusia untuk apa? Memadamkan cahaya. Paham ya? Untuk memadamkan apa? Cahaya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Liyatamakkana minhu fi dzulmah. Agar orang tersebut, agar iblis tersebut bisa menelantarkan dia pada kegelapan. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, dipadamkan cahayanya, akhirnya orang nanti atau manusia tersebut dihantarkan iblis pada kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan apa? Kebodohan. Jadi kebodohan itu bagian kegelapan barakallahu fikum. Orang berjalan di muka bumi ini kalau nggak punya ilmu, dia bingung mau milih yang mana itu loh. Yang hak atau yang batil. Tapi kalau dia punya ilmu, dia bagikan orang yang berjalan di atas cahaya. Ada lubang, menghindar. Itu seperti itu. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, bagian orang yang berjalan di kegelapan malam. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Jadi pembagian ilmu yang pertama tadi apa? Akhaba Aisyah. Pembagian ilmu yang pertama apa tadi? Itu ilmu apa? Tentang syariat agama. Kemudian Dan orang
Orangnya mengamalkannya. Ahsan barakallahu fikum. Jadi al-ilmu ma'al amal. Paham ya? Jadi ilmu yang terpuji ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an Sunnah kemudian orangnya mengamalkannya. Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita keliru dalam bertindak dan melangkah. Kita lihat sini. Wa hadhil ayatul karimatu fiha madhun lil ilmi wal ulama. Ayat-ayat yang mulia ini di dalamnya ada pujian terhadap ilmu dan para ulama, wa fiha, dan juga di dalamnya ada dammun lil jahli wal jahilin, ada celahan terhadap orang bodoh dan orang-orang terhadap kebodohan dan orang-orang bodoh. Jadi orang yang masuk neraka itu, kalau yang masuk neraka itu bukan kesesatannya saja, orang yang melakukan kesesatan juga masuk. Padahal dalilnya apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di mana? Berarti yang masuk ke neraka kesesatannya saja, ya kan? Apa? Kamu tahu dari mana? Apanya? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka enggak ada. Setiap orang yang sesat di neraka enggak ada. Subhan ini. Ini dulu. Gimana? Karena kesesatan itu dibawa oleh pelakunya, Ustaz. Tidak mungkin kesesatan itu hanya masuk ke neraka. Maksudnya apa? Tidaklah muncul kesesatan kecuali ada yang melakukannya. Jadi pelakunya sekaligus kesesatan sama di neraka. Sebagaimana apa? Kesyirikan dan pelakunya sama. Oleh karena itu termasuk konsekuensi daripada makna Islam apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Oh ya? Bukan berlepas diri dari kesyirikan saja, pelakunya juga. Barakallahu fikum seperti itu. Apanya? Biasanya adanya jam berapa adzan maghrib? Jam 6:15 sekarang. Oh ya, jadi insyaallah lanjutkan lagi ya. Jadi kita berharap semoga selesai bisa. Cuman kalau misalkan orang takdirkan tidak selesai, ya insyaallah selesai pada tahun depan. Insyaallah. Yang jelas ini nanti cuman sampai halaman ini. Jadi antum fotokopinya semua itu ya. Jadi sampai halaman 70 toh. Punya antum sampai 70 enggak itu? Lebih. Kalau punya sampai 70 toh, karena berikutnya bukan pembahasannya. Oh ya, sampai 70 toh. Jadi insyaallah perkiraan tuh kita harapkan selesai. Soalnya gimana ya? Sebenarnya kita mau baca tepat, tapi kadang penjelasan itu mau dibendung susah itu loh. Jadi harus sabar. Insyaallah semoga selesai. Subhanallah, nanti kesabaran dan tak